Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat berjumpa lagi di sesi ke-9 atau pertemuan ke-9, yang mana untuk hari ini kita memasuki bab baru yang juga sangat krusial, yaitu teknik presentasi efektif dan public speaking akademik. Sebelum kita bedah isinya, ada satu hal besar yang ingin saya sampaikan di awal, bahwa saya ingin melihat materi hari ini bukan sebagai materi yang terpisah dari sebelumnya atau di pertemuan ke-7 tentang bahasa Indonesia akademik lisan. Di sana kita belajar fondasi mekanisnya, bagaimana memilih kata baku, menyusun kalimat efektif yang hemat kata, mengatur intonasi dan melatih artikulasi yang jelas. Nah, materi pertemuan 7 dan 9 ini sebenarnya adalah satu kesatuan paket kompetensi yang utuh. Ibarat sebuah bangunan, materi pertemuan ke-7 kemarin adalah bahan bakunya seperti semen, bata, dan pondasi kebahasaannya. Sedangkan materi pertemuan 9 ini adalah arsitektur dan teknik membangunnya. Bagaimana mengemas materi itu menjadi sebuah presentasi yang memikat, elegan, terstruktur, dan persuasif di depan umum. Mengapa kedua materi ini disatukan dan diformulasikan secara komprehensif? Karena muara dari kedua bab ini adalah tugas individu praktik presentasi yang akan menjadi salah satu komponen penilaian terbesar kalian, khususnya di semester ini terkait mata kuliah Bahasa Indonesia. Kalian nanti masing-masing akan diminta melakukan praktik presentasi akademik secara individu. Di sana saya dan teman-teman akan menilai secara objektif apakah struktur kalimat kalian sudah efektif dan baku seperti materi pertemuan ke-7, dan apakah penyampaian bahasa tubuh serta penaklukan panggung kalian sudah taktis seperti materi pertemuan 9 ini yang akan kita pelajari. Jadi saya minta untuk ini mari kita pasang telinga dengan baik-baik. Jangan ragu untuk berdiskusi nantinya, tentu saja karena apa yang kita pelajari hari ini adalah modal utama dan senjata kalian untuk mengeksekusi tugas individu tersebut dengan nilai terbaik. Oke, kawan-kawan, mari kita cermati bersama daftar isi atau cetak biru perkuliahan kita hari ini yang tertera di slide. Total ada 10 materi esensial yang akan kita bedah. Sesuai dengan kesepakatan kita di slide pertama tadi, 10 poin ini bukan sekedar teori untuk dihafal, melainkan lembar panduan utama bagi kalian untuk menyusun dan mengeksekusi tugas individu praktik presentasi nanti. Coba kita petakan alurnya ya, jadi agar kalian tahu di mana saja titik kritis penilaian tugas individu tersebut. Langkah awal itu dilihat dari poin 1 dan 2. Kita akan mulai dari pengertian presentasi akademik dan unsur presentasi yang efektif. Di sini kita akan belajar bagaimana anatomi dasar sebuah presentasi yang berbobot. Bagian ini penting agar kalian tidak salah arah saat mulai menyusun draft materi tugas individu kalian. Kemudian yang kedua, struktur kronologis presentasi tersebut dilihat dari poin 3, 4, dan 5. Ini adalah panduan tahap demi tahap, step by step saat kalian tampil di depan kelas nanti. Kita akan membedah teknik membuka presentasi agar memikat sejak menit pertama. Lalu bagaimana melakukan penyampaian isi materi yang runtut dan berbasis data, hingga bagaimana teknik menutup presentasi yang meninggalkan kesan kuat bagi audiens maupun dosen sebagai penilai. Jadi ketiga poin ini akan menjadi poin besar dalam penilaian performa lisan kalian. Kemudian strategi eksekusi panggung dilihat dari poin 6 dan 7. Kita akan masuk ke ranah public speaking. Public speaking akademik dan strategi berbicara efektif. Disinilah materi pertemuan 7 kemarin kita kawinkan secara utuh, bagaimana mengkombinasikan intonasi, artikulasi, ketepatan makna, dan bahasa tubuh yang matang tentunya agar kalian tampil penuh percaya diri secara individu.
Kemudian instrumen pendukung dan aturan main dilihat dari poin 8 dan 9. Di situ kita juga akan membahas penggunaan alat bantu presentasi ya. Jadi seperti cara mengoperasikan slide atau proyektor secara taktis, serta etika dalam forum akademik. Ingat, dalam tugas individu nanti bagaimana cara kalian merespons pertanyaan saat sesi tanya jawab, dan bagaimana etika berpakaian serta bertutur kata juga masuk ke dalam rubrik penilaian saya. Kemudian ada namanya konklusi di poin ke-10. Ini terakhir, kita akan mengunci semuanya dalam kesimpulan dan saran. Oke teman-teman, jika kalian perhatikan ke-10 poin di slide ini dirancang menyerupai checklist profesional sambil saya jelaskan materi-materi ini ke depan. Silahkan kalian bayangkan, oh nanti saya mau maju tugas individu, bagian pembuka saya harus pakai teknik di poin 3, bahasanya harus efektif di poin 7, dan alat bantunya harus optimal poin 8. Sekarang mari kita masuk ke poin pertama pada slide ketiga ini, terkait pengertian persentase akademik. Sebelum kalian maju mengeksekusi tugas individu nanti, kalian harus paham dulu lapangan pertandingannya. Nah, ibaratnya seperti apa yang sedang kita masuki. Presentasi akademik itu berbeda dengan presentasi jualan produk marketing, berbeda juga dengan stand up comedy atau sekedar bercerita di media sosial. Coba perhatikan kotak hitam di atas pada gambar pada slide ketiga ini. Apa itu presentasi akademik? Di sana dijelaskan bahwa ini adalah penyampaian ide, hasil penelitian atau materi ilmiah secara lisan dan sistematis, dan tujuannya sangat spesifik, memberikan informasi dan meyakinkan audiens atau pendengar berdasarkan data dan argumen ilmiah. Jadi landasan utamanya adalah kebenaran ilmiah. Nah, agar tugas individu kalian nanti tidak bergeser menjadi sekedar obrolan warung kopi, presentasi kalian wajib memenuhi 5 karakteristik mutlak yang berjajar di bagian bawah slide ini. 5 poin ini juga akan menjadi indikator utama dalam lembar penilaian saya. Yang pertama apa? Yang pertama adalah objektivitas. Jadi presentasi kalian harus berdasarkan fakta dan bebas dari bias personal. Jangan gunakan asumsi tanpa dasar seperti menurut perasaan saya atau katanya dalam forum akademik. Ini yang kita hargai adalah temuan empiris dan teori pendukung, bukan opini subjektif. Yang kedua, terstruktur. Materi kalian wajib disajikan secara logis dengan alur pemikiran jelas dan runtut. Ada pembuka, pembahasan, dan penutup. Ingat teknik penyusunan paragraf dan kalimat runtut di pertemuan 7 sebelumnya. Gunakan itu agar audiens tidak pusing mengikuti lompatan logika kalian. Kemudian yang ketiga, penggunaan data. Ini adalah harga mati. Presentasi kalian harus didukung oleh data, bukti, dan referensi ilmiah yang valid atau terpercaya. Sebutkan sumbernya, misalnya berdasarkan data BPS, tahun berapa, misalnya tahun 2025, kemudian data Kementerian Sosial misalnya, atau kemudian misalnya mau mengutip teori, menurut teori yang dikemukakan oleh. Nah, hal ini akan membuat argumen kalian sulit dipatahkan saat nanti presentasi atau bahkan sampai ada sesi tanya jawab ya. Kemudian yang keempat, formal dan komunikatif. Di sini letak seninya. Kalian wajib menggunakan bahasa baku namun tetap mudah dipahami. Kadang mahasiswa terjebak menggunakan istilah-istilah yang terlalu melangit agar terlihat pintar, tapi audiensnya malah bingung. Gunakan bahasa Indonesia yang baku, efektif, tapi dikemas secara komunikatif agar pesan kalian tersampaikan. Nah, kemudian yang kelima, di sini ada profesionalisme. Poin terakhir ini mengunci semuanya. Presentasi harus disampaikan dengan sikap etika dan penyajian profesional. Ini mencakup ketepatan waktu, cara berpakaian saat tugas individu, gestur tubuh, hingga cara kalian menghargai pendapat atau pertanyaan dari audiens. Oke, jadi teman-teman, 5 pilar di dalam slide ini adalah potret dari seorang akademisi yang berbobot. Ketika kalian melakukan tugas individu nanti, bayangkan diri kalian sedang berada di ruang sidang skripsi mungkin, atau di ruang konferensi internasional. Latih diri kalian dari sekarang dengan standar yang tinggi.
Sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami ya batasan dan karakteristik dari presentasi akademik. Nah, maka kita akan bergeser di slide selanjutnya. Setelah kita memahami pengertian dasarnya, sekarang mari kita bedah arsitekturnya lebih dalam pada slide keempat ini, yaitu unsur presentasi yang efektif. Coba kalian perhatikan di slide ini. Unsur-unsur tersebut dibagi menjadi dua kubu besar, komponen utama di sisi kiri dan faktor pendukung di sisi kanan. Sederhananya komponen utama itu adalah apa yang kalian siapkan di atas kertas, sedangkan faktor pendukung adalah bagaimana cara kalian membawakannya di panggung nantinya. Nah, keduanya itu harus seimbang dan tugas individu kalian nanti tentu saja menjadi satu kesatuan sehingga menjadi performa yang terbaik. Mari kita bahas kubu pertama, komponen utama yang melekat pada naskah presentasi kalian. Yang pertama, kejelasan. Di sini pesan harus disampaikan dengan lugas, mudah dipahami dan tidak ambigu oleh audiens. Jangan membuat audiens menebak-nebak maksud dari pernyataan kalian. Kemudian keringkasan, informasi disajikan secara padat, fokus pada poin-poin esensial tanpa bertele-tele. Bisa diingat di pertemuan ke-7 kemarin mengenai kalimat efektif. Hindari pemborosan kata, cukup taruh kata kunci di slide, jangan memindahkan seluruh isi buku ke layar ataupun isi temuan data-data yang bertele-tele. Kemudian sistematika, materi terstruktur secara logis, mengalir dengan runtut dari awal hingga akhir. Lompatan materi yang mendadak hanya akan membingungkan pendengar. Kemudian daya tarik, mampu memikat dan mempertahankan perhatian audiens sepanjang penyampaian. Gunakan studi kasus atau data yang mengejutkan di awal agar audiens terpaku pada presentasi kalian. Nah, kemudian jika dokumen atau draft materi kalian sudah memenuhi 4 komponen utama tadi, tugas kalian sudah selesai separuh atau setengah sisanya ditentukan oleh kubu sebelah kanannya, yaitu faktor pendukung saat kalian melakukan eksekusi lisan. Yang pertama itu terkait penguasaan materi, pemahaman mendalam presenter terbaik terhadap topik yang akan dibahas nantinya itu tentu saja akan meningkatkan kredibilitas. Kalau kalian hanya menghafal teks tanpa paham substansinya, kalian akan langsung skakmat begitu masuk ke sesi tanya jawab mungkin nantinya. Pahami konsepnya, bukan sekedar kata-katanya. Kemudian interaksi dengan audiens melibatkan pendengar melalui pertanyaan atau kontak mata untuk menciptakan dinamika. Ingat, jangan terus-menerus menatap laptop atau papan tulis. Tatap saja audiens kalian secara acak namun merata. Kemudian gaya berbicara, penggunaan intonasi, volume dan kecepatan yang bervariasi untuk menjaga fokus audiens. Nah, ini dia, disinilah hasil latihan intonasi dan artikulasi kalian dari pertemuan 7 diuji. Gunakan dinamika suara, kapan harus menekan nada suara, kapan harus memberi jeda. Kemudian penggunaan media di sini memanfaatkan alat bantu visual yang relevan dan dirancang baik untuk memperkuat pesan. Nanti mungkin menggunakan proyektor atau media pendukung yang kalian pakai untuk membantu memperjelas data, bukan malah mengalihkan perhatian karena terlalu ramai. Kemudian kawan-kawan, jadi dalam rubrik penilaian tugas individu nanti, skor kalian akan dihitung dari akumulasi kedua kubu tersebut. Naskah presentasi yang hebat atau terkait komponen utamanya dipadukan dengan performa panggung yang menawan terkait faktor pendukungnya adalah formula yang pasti untuk mendapatkan nilai terbaik. Oke, jadi sejauh ini bisa dipetakan dengan baik ya. Jadi kita jika tidak ada pertanyaan atau membingungkan terkait ini, kita mulai membedah tahap kronologis penampilannya, diawali dengan bagaimana teknik membuka presentasi yang memikat di slide selanjutnya. Sekarang mari kita masuk ke tahap praktis penampilannya di sini atau performanya. Kita mulai dari gerbang pertama penampilan kalian pada slide ini, yaitu teknik membuka presentasi. Tahukah kalian dalam public speaking 30 detik pertama itu adalah waktu yang paling krusial. Disinilah audiens dan
penilai mungkin nanti untuk memutuskan apakah mereka akan antusias mendengarkan kalian sampai akhir atau justru sibuk bermain ponsel atau bahkan ngantuk ya. Oleh karena itu dalam tugas individu nanti pastikan kalian mengeksekusi 4 langkah-langkah pembukaan yang efektif yang berjajar di bagian atas gambar slide ini secara berurutan. Satu adalah sapaan ramah. Di sini mulailah dengan mengucapkan salam yang hangat, sopan dan profesional. Sesuaikan dengan waktu presentasi kalian nantinya. Yang kedua, perkenalan singkat. Karena ini tugas individu, sebutkan nama dan identitas kalian dengan jelas. Tidak perlu bertele-tele menceritakan riwayat hidup, cukup pertegas posisi kalian sebagai presenter hari ini misalnya. Kemudian yang ketiga, jelaskan topik dan tujuan, sampaikan dengan gamblang apa judul materi kalian dan apa tujuan dari pemaparan tersebut. Hal ini membantu audiens menyetel ekspektasi mereka sejak awal. Kemudian yang keempat, tarik perhatian audiens, berikan pemicu atau hook. Kalian bisa melempar pertanyaan retoris, menyajikan satu statistik yang mengejutkan, atau mengutip pernyataan tokoh ilmiah yang relevan dengan topik kalian. Nah, agar 4 langkah di atas bisa tereksekusi dengan sempurna, mari kita tengok bagian bawah kiri slide, yaitu tips penting untuk penyampaian. Gunakan intonasi suara yang jelas dan terdengar. Disinilah modal dari pertemuan 7 kemarin. Langsung kalian gunakan, proyeksikan volume suara kalian ke seluruh penjuru ruangan. Kemudian tunjukkan rasa percaya diri dan antusiasme. Jika kalian sendiri terlihat lemas, malas saat membuka presentasi, jangan harap audiens akan bersemangat mendengarkan kalian. Ya, bisa dengan memberikan senyuman ataupun berdiri dengan postur yang tegap misalnya, namun tidak tegang. Kemudian hindari membaca teks secara monoton dan kaku. Jangan sekali-kali menunduk dan membaca catatan kecil atau membaca penuh tulisan di slide saat membuka presentasi. Tatap mata audiens kalian. Nah, mari kita lihat kotak kanan bawah pada slide ini untuk melihat contoh praktis kombinasi dari aturan-aturan ini. Ketika kalian maju nanti, kalian bisa membuka dengan kalimat yang lugas seperti ini contohnya ya, misalnya, selamat pagi, pada kesempatan ini saya akan memaparkan pentingnya keterampilan public speaking dalam dunia akademik. Nah, jadi kalimat tersebut sangat sederhana, namun jika dibawakan dengan intonasi yang tegas, artikulasi yang jernih, dan kontak mata yang kuat, efeknya tentu akan terasa sangat profesional di mata audiens. Nah, jadi sampai di sini apakah sudah terbayang bagaimana kalian nantinya akan mendesain kalimat pembuka untuk tugas individu tersebut? Jika sudah aman, mari kita melangkah ke slide selanjutnya. Oke, setelah berhasil membuka presentasi dengan memikat, kita sekarang masuk ke jantung dari penampilan kalian pada slide ini, yaitu penyampaian isi materi. Disinilah argumen ilmiah kalian diuji dan disinilah porsi penilaian terbesar dalam tugas individu kalian yang diambil. Coba perhatikan di slide ini, di sana materi dibagi menjadi 2 pilar yang saling mendukung. Langkah penyampaian runtut di sisi kiri sebagai kerangka berpikir dan komunikasi nonverbal di sisi kanan sebagai motor penggeraknya. Mari kita bedah pilar pertama terkait langkah penyampaian runtut untuk memastikan konten kalian kokoh. Yang pertama, sistematis, jelaskan poin utama secara terstruktur dan mudah diikuti, jangan melompat-lompat. Buatlah audiens paham peta perjalanan materi yang sedang kalian bawa. Kemudian dukungan contoh serta data. Perkuat argumen Anda dengan bukti dan contoh yang relevan. Disinilah nilai objektivitas akademik kalian dinilai. Setiap kali mengklaim sesuatu, langsung dukung dengan data empiris atau bahkan mungkin memunculkan grafik pendukung di slide kalian. Kemudian logis dan berurutan. Pastikan alur informasi mengalir secara logis dari satu poin ke poin berikutnya. Jadi kemudian gunakan kata transisi yang halus. Misalnya seperti, berdasarkan hal tersebut, selanjutnya kita akan melihat, atau sebagai dampaknya, seperti kata itu ya. Kemudian bahasa efektif, gunakan bahasa yang sederhana, jelas namun tetap menjaga formalitas. Jadi terapkan saja prinsip kehematan kata yang sudah kita pelajari di pertemuan 7 sebelumnya. Sekarang mari kita lihat pilar kanan yang tidak kalah penting atau tidak kalah krusial, yaitu komunikasi nonverbal.
Ingat, presentasi lisan dinilai dari apa yang terlihat dan terdengar, bukan hanya apa yang tertulis. Ini yang pertama adalah intonasi suara. Variasikan nada dan kecepatan bicara untuk menjaga atensi audiens atau perhatian audiens. Jangan gunakan nada monoton yang membuat ngantuk. Naikkan nada untuk poin yang penting dan perlambat tempo saat menjelaskan data yang kompleks. Kemudian kontak mata, di sini jalin koneksi personal dan bangun kepercayaan dengan audiens Anda. Saat tugas individu nanti tentunya tatap mata adalah sebagai senjata pula untuk memberikan penghargaan kepada audiens serta memberikan performa yang seperti kita menampilkan profesionalisme. Itu menunjukkan bahwa kalian menguasai panggung. Kemudian bahasa tubuh, di sini gunakan gestur, postur dan ekspresi wajah untuk memperkuat pesan. Berdirilah dengan tegap, jangan bersandar di meja atau menyembunyikan tangan di dalam saku. Gunakan gerakan tangan terbuka untuk menegaskan poin-poin utama kalian. Kemudian terakhir ini manajemen waktu. Sampaikan pesan secara efisien dan hargai waktu audiens. Dalam tugas individu nanti akan ada batasan waktu yang ketat, misalnya maksimal 7 menit. Nah, jika kalian terlalu lama bertele-tele di satu slide saja, waktu kalian akan habis sebelum kesimpulan tersampaikan. Dan tentu saja akan mengurangi poin penilaian secara signifikan. Oke teman-teman, jadi penyampaian isi materi yang sukses ini adalah terjadi ketika struktur yang logis di sebelah kiri berpadu harmonis dengan pembawaan yang hidup di sebelah kanan tersebut. Latihlah kedua aspek ini secara seimbang di rumah, mungkin nanti sebelum hari H penampilan kalian. Sampai di sini intinya adalah kita perlu taktik dalam penyampaian isi materi secara komprehensif. Selanjutnya kita akan membahas di slide selanjutnya. Nah, setelah kita menuntaskan strategi penyampaian isi, sekarang kita tiba di gerbang keluar dari penampilan kalian. Pada slide ini tentang teknik menutup presentasi. Banyak mahasiswa kadang mengira bagian penutupan ini tidak terlalu penting, sehingga saat waktunya habis, mereka cenderung menutup secara terburu-buru dengan kalimat seadanya. Seperti misalnya, ya mungkin itu saja dari saya, sekian dan terima kasih. Teman-teman, gaya penutupan seperti itu sangat anti klimaks dan bisa merusak kesan baik yang sudah kalian bangun dari awal. Jadi penutupan adalah kesempatan terakhir kalian untuk mengunci ingatan audiens dan penilai nantinya mungkin terhadap esensi materi kalian. Oleh karena itu, dalam tugas individu nanti perhatikan kolom kiri pada gambar slide ini mengenai 4 langkah cara menutup presentasi dengan efektif. Yang pertama, menyimpulkan poin-poin utama pembahasan secara ringkas. Jangan mengulang penjelasan materi dari awal, melainkan sebutkan kembali intisarinya atau konklusi dari hasil analisis yang sudah kalian paparkan. Kemudian menyampaikan saran atau pesan penutup yang relevan dan menginspirasi. Berikan pandangan ke depan atau dampak dari topik yang kalian bahas bagi perkembangan dunia akademik atau praktis. Mengucapkan terima kasih atas perhatian audiens. Tunjukkan apresiasi yang tulus karena mereka telah meluangkan waktu untuk mendengarkan paparan kalian secara saksama. 4. Mempersilahkan, mungkin ada sesi tanya jawab jika ada nanti ya. Dalam konteks ini, poin ini berfungsi sebagai transisi resmi untuk mengundang para audiens, teman sekelas kalian untuk memberi tanggapan. Mari kita bergeser di sebelah kanan. Di sana disediakan contoh penutupan yang sopan dan efektif. Ketika kalian maju presentasi nanti, kalian bisa mengadopsi contoh struktur kalimat formal ini secara langsung. Jadi begini bunyinya ya. Jadi demikian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan mengenai misalnya topik tentang kemiskinan di Kabupaten Balangan. Saya harap informasi ini bermanfaat dan dapat memberikan wawasan baru. Terima kasih atas waktu dan perhatian Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Jika ada pertanyaan, dengan senang hati saya akan menjawabnya. Nah, coba perhatikan betapa rapi dan profesionalnya struktur kalimat tersebut.
Kalimat ini memenuhi semua kaidah bahasa baku yang kita pelajari di pertemuan 7, sekaligus menunjukkan kesiapan mental kalian untuk mempertahankan argumen di sesi diskusi berikutnya. Begitu kalimat ini selesai diucapkan, posisi kalian sebagai presenter individu akan terlihat sangat kokoh. Oke, jadi sampai di sini bisa dipahami pentingnya merancang penutupan yang elegan. Oke teman-teman, setelah kita menuntaskan struktur kronologis presentasi dari hulu ke hilir, mulai dari cara membuka, menyampaikan isi hingga menutup presentasi, sekarang kita akan membedah payung besarnya pada slide ini, yaitu Public Speaking Academic. Mari kita cermati subjudulnya. Di sini ada keterampilan berbicara dalam konteks akademik. Di sini secara definisi ini adalah kemampuan esensial untuk menyampaikan ide ilmiah atau materi akademik secara lisan dengan jelas, percaya diri dan terstruktur untuk memastikan pemahaman audiens. Jadi ketika kalian maju dalam tugas individu nanti, kalian tidak sekedar berbicara di depan orang banyak, tetapi kalian sedang mentransfer sebuah gagasan sains yang terstruktur, bahkan keilmuan tentu saja. Untuk menunjang keberhasilan tugas individu nanti, mari kita bedah kolom kiri pada slide ini, yaitu keterampilan esensial yang wajib kalian miliki dan asah mulai dari sekarang. Yang pertama adalah kepercayaan diri. Kalian harus menampilkan keyakinan pada diri dan materi yang disampaikan. Rasa percaya diri ini tidak datang dari bakat lahir ya, jadi melainkan dari seberapa matang persiapan kalian sebelum hari H presentasi. Kemudian yang kedua, penguasaan materi. Kalian dituntut untuk memahami topik secara menyeluruh untuk menjawab pertanyaan. Ingat, setelah kalian menutup presentasi individu nanti akan ada sesi tanya jawab. Mungkin dari saya atau dari rekan kelas. Tanpa penguasaan materi yang mendalam, argumen kalian akan mudah runtuh. Kemudian yang ketiga, komunikasi efektif. Disinilah senjata utama kalian menggunakan bahasa yang jelas, persuasif dan mudah dipahami. Praktikkan kembali ilmu dari pertemuan ke-7 mengenai artikulasi yang jernih dan kalimat yang tidak ambigu. Kemudian yang keempat, pengendalian emosi. Ini titik kritis psikologisnya. Kalian harus tetap tenang dan fokus di bawah tekanan atau ketegangan mungkin atau gugup. Sangat wajar jika tangan sedikit gemetar atau jantung berdebar saat tampil sendirian di depan kelas. Namun seorang akademisi yang baik tahu cara mengendalikan ketegangan tersebut agar tetap fokus pada alur data. Sekarang jika kalian bersusah payah melatih keterampilan ini demi tugas individu, tentu saja ada investasi jangka panjang yang akan kalian dapatkan. Mari kita lihat pada kolom kanan pada slide ini. Manfaat utamanya adalah peningkatan komunikasi. Di sini secara otomatis meningkatkan kemampuan komunikasi interpersonal dan publik kalian di luar ruang kelas tentunya nantinya. Kemudian membangun keberanian. Proses ini akan melatih dan membangun rasa percaya diri saat tampil di depan umum untuk tantangan-tantangan berikutnya. Kemudian penyampaian gagasan, kalian akan terlatih untuk mempermudah penyampaian temuan ilmiah yang kompleks menjadi narasi yang renyah dan gampang dicerna. Kemudian pengembangan profesional. Jadi keterampilan ini sangat mendukung kemajuan karir dan reputasi akademik kalian di masa depan, termasuk saat menghadapi sidang skripsi ataupun presentasi ilmiah nanti. Oleh karena itu, saya harapkan kawan-kawan memandang tugas individu praktik presentasi nanti bukan sebagai beban perkuliahan, melainkan sebagai laboratorium berharga untuk menempa 4 keterampilan esensial yang ada di slide ini. Sampai titik ini, mari kita resapi bahwa poin-poin esensial ini dan tentu saja ini menjadi bagian penting sebagai investasi kawan-kawan di masa depan. Oke, mari kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu tentang strategi berbicara efektif. Slide ini adalah rangkuman dari taktik operasional di atas panggung. Saya membaginya menjadi 2 kubu kontras. Di sebelah kiri ada lambang jempol, di situ jempol ke atas untuk tips public speaking yang wajib kalian lakukan. Dan sebelah kanan ada lambang jempol ke bawah untuk hal yang harus dihindari.
Mari kita bedah satu persatu demi kesempurnaan nilai tugas individu kalian nantinya. Pertama, mari kita lihat apa saja instrumen keberhasilan di kolom tips public speaking. Yang pertama, latihan komprehensif. Sesuai teks di layar, kalian harus melakukan persiapan dan latihan menyeluruh sebelum presentasi. Jangan mengandalkan sistem kebut semalam, berlatihlah di depan cermin atau rekaman suara kalian sendiri untuk mengukur durasi waktu yang digunakan nantinya. Kemudian bahasa tubuh yang wajar, di sini kita diminta untuk memanfaatkan gestur dan ekspresi wajah yang alami untuk mendukung pesan yang disampaikan. Kemudian gerakan tangan kalian secara proporsional saat menekankan data penting. Jangan berdiri kaku seperti patung dan tersenyumlah pada tempatnya. Kemudian jaga kontak mata, kita wajib membangun koneksi dengan audiens melalui kontak mata yang berkelanjutan. Ingat, sapukan pandangan kalian ke seluruh ruangan kelas secara merata agar semua orang merasa dilibatkan dan dihargai. Kemudian variasi intonasi, ini integrasi langsung dari materi pertemuan 7 kemarin atau sebelumnya. Kita wajib menggunakan intonasi suara yang bervariasi untuk menjaga perhatian pendengar. Permainkan melodi suara kalian agar presentasi individu kalian tidak terdengar membosankan. Kemudian tempo bicara teratur. Pastikan kalian hindari berbicara terlalu cepat agar pesan tersampaikan dengan jelas. Tarik napas dalam-dalam, kontrol ketukan emosi kalian dan biarkan setiap kata tercerna dengan baik oleh audiens. Sekarang mari kita coret kebiasaan buruk yang sering merusak presentasi mahasiswa pada kolom yang harus dihindari di sini. Yang pertama adalah membaca slide berlebihan. Di sini diperingatkan, gunakan slide sebagai panduan bukan skrip perbatin. Masalah klasik mahasiswa adalah membalikan badan lalu membaca teks di layar demi kata dari awal sampai akhir. Hal ini akan menjatuhkan poin orisinalitas dan penguasaan panggung kalian dalam tugas individu nanti. Kemudian penggunaan kata tidak baku. Kita harus pertahankan bahasa formal dan profesional. Hilangkan kata-kata percakapan santai seperti misalnya gitu, ngebahas, kayak, kan. Saat menjelaskan data ilmiah, gunakan diksi baku yang sudah kita pelajari. Kemudian bersikap gugup berlebihan. Hal ini kita dituntut untuk kelola kecemasan agar presentasi berjalan lancar dan percaya diri. Rasa gugup itu normal, tetapi jika berlebihan hingga membuat kalian terus memegang kertas gemetar, mundar-mandir tanpa arah, berkeringat, fokus audiens akan terganggu. Alihkan kegugupan itu menjadi energi vokal yang bertenaga. Teman-teman, jika kalian mampu menerapkan 5 poin di sebelah kiri dan menyapu bersih 3 kesalahan di sebelah kanan, pada slide ini saya cukup menjamin penampilan individu kalian nantinya akan terlihat sangat matang dan berkelas. Setelah kita membedah strategi berbicara dan penaklukan panggung secara teknis di slide sebelumnya, sekarang kita akan beralih ke aspek pendukung visual pada layar slide ini, yaitu mengenai penggunaan alat bantu presentasi. Subjudul slide ini sangat menarik. Media presentasi akademik ini memaksimalkan dampak tentu saja. Ingat teman-teman, alat bantu visual itu dihadirkan bukan untuk menjadi panggung utama yang mengalihkan perhatian dari diri kalian sendiri, melainkan sebagai instrumen taktis untuk melipat gandakan dampak dari argumen lisan yang kalian sampaikan. Mari kita lihat baris pertama pada slide ini mengenai jenis alat bantu populer yang bisa kalian pilih untuk menyusun materi tugas individu nanti. Yang pertama ada Microsoft PowerPoint. Ini adalah aplikasi standar untuk menyusun slide presentasi dengan fitur lengkap. Kekuatannya ada pada kestabilan format dan fleksibilitas pengaturan animasi atau grafik ilmiah yang kompleks. Kemudian ada Canva ya. Ini merupakan platform desain grafis yang menawarkan kemudahan membuat visual menarik. Sangat cocok bagi kalian yang ingin memanfaatkan template modern agar tampilan presentasi individu kalian terlihat lebih estetik dan segar. Kemudian media pendukung, tentu saja ada forum akademik, juga sangat terbuka dengan media lain
mau pakai poster ilmiah, infografis, atau video untuk memperkaya presentasi. Jika tugas individu kalian nanti membutuhkan visualisasi objek nyata atau data bergerak, jangan ragu untuk menyisipkan elemen-elemen ini. Nah, sekarang apapun platform yang kalian pilih, apakah PowerPoint, Canva, ataupun yang lainnya, yang penting desain slide kalian benar-benar menjalankan 3 fungsi utama media presentasi yang berjejer di bagian bawah slide ini. Yang pertama adalah untuk berfungsi sebagai memperjelas materi. Slide kalian harus mampu menyajikan informasi kompleks dalam format yang mudah dicerna. Tolong hindari pula membuat slide yang penuh sesak dengan teks panjang. Kalau istilahnya itu ada wall of text. Masukkan poin-poin inti saja, lalu biarkan lisan kalian yang menjabarkannya. Kemudian menarik perhatian. Gunakan visual yang menarik untuk menjaga fokus dan minat pendengar. Keseimbangan warna, pemilihan font formal yang bersih, serta peletakan gambar yang proporsional akan mencegah audiens merasa jenuh. Kemudian mempermudah pemahaman. Desain visual yang baik bertugas mengubah data dan konsep menjadi visualisasi yang intuitif. Jika kalian memiliki data angka yang rumit, ubahlah menjadi bentuk diagram batang, kemudian atau diagram lingkaran atau tabel komparasi agar audiens bisa menangkap esensinya dalam waktu 3 detik saja bahkan saat melihat slide kalian nantinya. Jadi teman-teman, dalam rubrik penilaian tugas individu nanti, kreativitas dan ketepatan kalian dalam mengoperasikan alat bantu untuk visualnya ini tentu saja akan menjadi poin penilaian media. Buatlah slide yang elegan, minimalis, namun kaya akan esensi substansi materi. Kemudian setelah kita menguasai taktik performalisan dan keindahan visual slide, sekarang kita masuk ke pilar pertahanan karakter. Pada slide ini tentang etika dalam forum akademik. Perlu kalian catat baik-baik dalam tugas individu nanti. Kehebatan materi kalian akan kehilangan nilainya jika kalian tidak menunjukkan etika seorang akademisi. Forum ilmiah bukan arena debat kusir semata untuk saling menjatuhkan, tetapi forum ini adalah ruang terhormat untuk menguji kebenaran data secara intelektual. Mari kita bedah kolom pertama di sebelah kiri pada slide ini, yaitu etika yang diterapkan. Yang pertama adalah mendengarkan pembicara dengan baik dan penuh perhatian. Saat rekan kalian maju nanti presentasi, hargai mereka. Dengarkan penjelasannya secara saksama. Jangan mengobrol sendiri atau sibuk dengan aktivitas lain. Kemudian tidak memotong pembicaraan atau menginterupsi. Biarkan presenter menyelesaikan seluruh pemaparannya dari pembuka sampai penutup. Tunggu hingga adanya mungkin sesi tanya jawab. Kemudian bertanya dengan sopan dan tujuan yang konstruktif. Ketika kalian mendapat kesempatan bertanya, formulasikan kalimatnya dengan santun. Tujuannya adalah untuk membangun atau mengklarifikasi ilmu, bukan untuk menjebak atau mempermalukan teman kalian di depan. Kemudian memberikan tanggapan secara santun dan berbasis argumen. Begitu pula bagi kalian yang sedang berdiri di depan sebagai presenter nantinya. Saat menjawab sanggahan atau pertanyaan, tanggapi dengan kepala dingin. Gunakan diksi yang halus dan selalu sandarkan jawaban pada argumen ilmiah atau data yang kalian bawa. Lalu bagaimana kita memancarkan aura intelektual tersebut? Cermati kolom tengah pada slide ini mengenai sikap profesional. 1. Menghargai pendapat dan perspektif yang berbeda. Dalam sains, perbedaan sudut pandang itu interpretasi data adalah hal yang lumrah. Tugas kita adalah mendiskusikannya secara sehat, bukan memaksakan kehendak ego personal. Kemudian yang kedua, menggunakan bahasa yang formal, lugas dan jelas. Pertahankan pemakaian bahasa baku dan kalimat efektif yang telah kita pelajari di pertemuan ke-7. Hindari nada bicara yang emosional atau menyerang. Kemudian yang ketiga, menjaga suasana diskusi agar tetap kondusif dan objektif. Pastikan fokus diskusi tetap berada pada substansi data ilmiah,
bukan melebar ke ranah pribadi atau bahkan menyerang personal. Nah, sekarang mari kita lihat ujung dari semua aturan moral ini pada kolom kanan, yaitu tujuan utamanya membangun komunikasi akademik yang sehat, produktif, dan saling menghargai. Teman-teman, ketika kalian mempraktikkan seluruh elemen di slide ini selama jalannya tugas individu nanti, kalian sedang membentuk diri menjadi ilmuwan yang tidak hanya cerdas secara otak, tetapi juga matang secara moral dan karakter. Nah, jadi rubrik penilaian etika dan profesionalisme ini memegang bobot tersendiri yang sangat menentukan baik tidaknya nantinya hasil nilai presentasi kalian. Jadi bisa dipahami ya, jadi untuk esensi etika forum ilmiah ini tentu saja juga menjadi satu kesatuan dari keseluruhan keilmuan mengenai bahasa dalam akademik sampai teknik presentasi yang efektif. Oke, luar biasa kawan-kawan, untuk akhirnya kita tiba di slide terakhir untuk pertemuan 9 ini, yaitu kesimpulan dan saran. Mari kita kunci lagi semua esensi materi hari ini agar menjadi bekal yang matang untuk eksekusi tugas kalian tentunya. Coba perhatikan kolom pada slide ini terkait ringkasan utama kita hari ini. Presentasi efektif memerlukan struktur yang baik dari pembukaan hingga penutup. Ingat, jangan lagi ada pembukaan yang kaku atau penutupan yang anti klimaks. Kemas secara kronologis. Kemudian public speaking akademik esensial untuk penyampaian ide ilmiah secara profesional. Ini adalah panggung intelektual kalian untuk mentransfer gagasan sains atau ilmu. Kemudian alat bantu presentasi membantu memperjelas materi dan menarik perhatian audiens. Mau menggunakan PowerPoint, Canva, atau lain sebagainya, yang penting pesan kalian bisa dipresentasikan dengan baik. Kemudian etika akademik harus dijaga untuk menciptakan komunikasi yang sehat dalam forum. Ini adalah kompas moral kalian selama sesi diskusi tanya jawab nanti. Sebagai pendengar tentu saja saya pun sebagai dosen ingin memberikan 3 poin utama yang penting di sini. Pada bagian saran, yang pertama, saran saya adalah rutin berlatih berbicara di depan umum untuk meningkatkan kepercayaan diri. Jangan maju tanpa persiapan, praktikkan materi kalian di depan cermin kalau perlu, rekam kalau perlu, dan evaluasi durasi waktunya. Kemudian gunakan media presentasi secara kreatif dan relevan dengan materi yang disampaikan. Buatlah slide yang minimalis, bersih, dan kaya akan visualisasi data yang intuitif. Tingkatkan sikap profesional dan santun dalam setiap forum akademik yang diikuti. Tunjukkan karakter seorang akademisi yang matang, baik saat memaparkan materi maupun saat menyanggah pertanyaan. Oke, kawan-kawan, demikian untuk materi di pertemuan 9 ini yang tentu saja menjadi satu kesatuan dengan pertemuan 7 sebelumnya. Di sini tentunya akan menjadi tugas praktik individu kalian dalam presentasi nantinya, yang diharapkan dalam tugas ini tentu saja akan memberikan dampak positif bagi kalian, memberikan investasi untuk masa depan dalam menambah wawasan dan pengetahuan serta kemampuan dalam mempresentasikan secara akademis. Saya sangat percaya dengan modal fondasi bahasa di pertemuan 7 dan 9 ini, kalian semua akan mampu menyajikan performa terbaik dan meraih nilai yang terbaik. Jadi cukup sekian kawan-kawan. Terima kasih atas perhatiannya, energi dan keseriusannya. Tetap jaga kesehatan, persiapkan draft presentasi kalian dengan matang. Kita berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan bisa segera melaksanakan praktiknya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.